Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di YouTube channel Apoteker Lestri. Video kali ini adalah video uploadan aku yang terbaru setelah sekian lama tidak upload video karena beberapa kesibukan. Nah, kali ini aku akan memberikan video tentang distribusi obat kepada teman-teman semua, khususnya untuk teman-teman lulusan farmasi atau profesi apoteker yang baru dan berminat bekerja selain di pelayanan kesehatan atau selain di rumah sakit, klinik, dan sebagainya. Jadi teman-teman yang bekerja di distributor obat ini atau yang melakukan pengawasan terhadap distribusi, maka teman-teman harus berkaitan dengan regulasi, harus update dengan beberapa regulasi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi teman-teman, untuk kalian yang berminat, ikutin terus video ini, bagaimana sih tanggung jawab atau job desk seorang apoteker ketika bekerja selain di pelayanan kesehatan. Oke teman-teman, untuk kalian yang baru join atau baru ketemu dengan YouTube channel ini, bantu YouTube channel ini agar terus berkembang dengan klik tombol like, share, dan subscribe. Keep watching! Kalian sebagai seorang apoteker atau seorang farmasis harus mengetahui kenapa sih suatu distributor obat itu harus ditanggungjawabkan oleh seorang apoteker. Apa sih job desk-nya dan kenapa sih harus berkaitan dengan regulasi pemerintah dan sebagainya gitu. Jadi yang namanya distribusi obat itu adalah suatu kegiatan atau rangkaian penyaluran obat yang menjamin bahwa mutu obat tetap terjaga gitu. Jadi setelah industri farmasi menciptakan inovasi, menciptakan suatu obat yang sangat bagus, yang sangat efektif untuk pasien. Nah, untuk sampai ke tangan pasien itu ada beberapa jalur yang harus dilewati, sehingga ada peran apoteker di situ untuk menjaga keamanan mutu obat tersebut. Nah, jaminan pemerintah itu adalah dengan menerapkan cara distribusi obat yang baik. Jadi jika suatu distributor telah memenuhi cara distribusi obat yang baik, maka obat tersebut akan sampai dengan aman ke tangan pasien. Nah, nanti di next video kita akan detail membahas tentang CDOB itu sendiri. Nah, kebetulan saat ini saya berprofesi sebagai seorang apoteker yang bertanggung jawab di sebuah distributor gitu. Jadi sangat berbeda sekali ketika teman-teman bekerja di sebuah pelayanan kesehatan, kemudian pindah ke pekerjaan yang seperti di distributor obat ini, maka teman-teman akan merasakan perbedaan yang sangat ekstrim, karena di sini kita tidak berhubungan dengan pasien, tetapi kita berhubungan dengan regulasi-regulasi pemerintah, update-update undang-undang terbaru, kemudian harus berkaitan dengan beberapa instansi-instansi pemerintah agar perusahaan yang kita naungi tersebut itu bisa menjalankan peraturan-peraturan pemerintah dan obat sampai dengan aman ke tangan pasien. Di video sebelumnya itu saya juga pernah membahas tentang distributor obat ya teman-teman. Jadi kebetulan pada saat ini karena memang saya berprofesi di distributor obat, maka beberapa ilmu tentang distributor obat akan saya sharing kepada teman-teman semua. Itu khususnya pada saat ini kita akan mengetahui apa sih tanggung jawab kita sebenarnya sebagai seorang profesi apoteker yang sebenarnya adalah profesi di bidang kesehatan, tapi ikut serta dalam pengawasan mutu obat dan ikut serta juga dalam suatu bisnis perusahaan gitu. Nah teman-teman, siapa saja sih yang terkait dalam lingkaran CDOB atau cara distribusi obat yang baik tersebut? Itu ada banyak peran serta di dalamnya, seperti industri farmasi, kemudian supplier, kemudian PBF, terus vendor, ada juga bea cukai, aparat, kemudian Badan POM, pemerintah. Itu adalah beberapa instansi yang juga ikut berperan serta dalam mengawasi mutu obat agar sampai ke tangan pasien dengan baik gitu. Kemudian di dalam mutu obat tersebut itu juga dibutuhkan peran serta apoteker. Nah, apa sih tanggung jawabnya? Ikutin terus videonya. Untuk menjadi karyawan atau pekerja di suatu perusahaan, maka di situ kita mempunyai job desk. Nah, dengan adanya job desk tersebut, itu kita harus disesuaikan dengan regulasi pemerintah. Maka teman-teman gak usah bingung untuk teman-teman yang baru join dengan dunia farmasi yang berkaitan dengan distributor obat, itu
kalian harus rajin mengupdate undang-undang terbaru. Dan di situ kalian juga pasti akan sering mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang updatean undang-undang. Jadi pegangan seorang apoteker untuk bekerja di sana itu adalah CDOB. Nah, CDOB ini setiap tahun itu akan ada perubahan atau update pemberitahuan oleh Badan POM jika terjadi perubahan, maka mereka akan mensosialisasikannya. Nah, disitulah tadi peran serta Badan POM dalam pengawasan mutu obat atau distribusi yang saya sebutkan sebelumnya gitu. Nah, tanggung jawab yang pertama apa? Sebagai seorang apoteker, maka apoteker harus bisa untuk menyusun, memastikan dan mempertahankan suatu standar sistem manajemen mutu yang ada di perusahaan itu berjalan dengan baik, agar semua personel atau karyawan yang berada di bawah naungan perusahaan tersebut itu bekerja dengan SOP. Jadi jika semuanya telah sesuai dengan manajemen mutu, maka perusahaan akan dapat mengelola produk-produk yang akan didistribusikannya dengan baik. Nah, ini juga merupakan suatu tanggung jawab dari seorang apoteker. Kemudian yang kedua, seorang apoteker itu harus fokus dulu sebagai kewenangannya apa. Jadi dia harus mengetahui kewenangannya apa jika berada di dalam suatu distributor obat tersebut. Jika kalian sudah fokus dengan kewenangan kalian, maka kalian bisa menjalankan profesi apoteker kalian sesuai dengan yang diregulasikan oleh pemerintah. Yang ketiga itu, salah satu tanggung jawab dari apoteker juga adalah mengelola pelatihan personel. Jadi semua karyawan yang ada di bawah naungan dari suatu distributor obat, dia juga tetap harus update dengan regulasi terbaru. Ya, nah itu tugas kalian untuk memberitahu kepada mereka dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi yang harus update tentang regulasi, harus update tentang hal-hal terbaru yang harus diterapkan dalam suatu perusahaan, itu tidak hanya apoteker, tapi apoteker yang mengetahui dari pemerintah, instansi-instansi terkait, kemudian disalurkan kepada personel-personelnya. Jadi adanya pelatihan itu juga sangat penting dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Ingat ya bahwa pelatihan ini juga dilakukan pemeriksaan. Jadi mungkin secara internal perusahaan itu juga akan menanyakan apakah apoteker sudah melakukan pelatihan, atau secara eksternal ketika terjadi pemeriksaan dari instansi yang melakukan pemeriksaan tersebut seperti dinas kesehatan, seperti dari Badan POM dan sebagainya, ketika ditanyakan apakah ada pelatihan, nah itu juga merupakan tanggung jawab seorang apoteker. Kemudian yang keempat, nah ini juga berkaitan dengan mutu. Jadi apoteker harus bisa mengkoordinasikan jika terjadi penarikan obat. Teman-teman, jadi jika obat-obat yang telah disalurkan, nah bagaimana sih step penyaluran yang ada di suatu distributor obat, itu ada seperti video saya sebelumnya tentang distributor obat atau tentang TBF. Nah, setelah kita melakukan penyaluran obat, itu ada kemungkinan obat tersebut dilakukan penarikan. Nah, ini adalah peran serta dan tanggung jawab apoteker dalam mengkoordinasikan kepada semua yang terkait dengan penyaluran itu untuk dilakukan penarikan obat sampai ke distributor kembali. Kelima, tanggung jawab seorang apoteker itu juga mengawasi penanganan jika terjadi keluhan pelanggan. Nah, ini juga termasuk dalam suatu mutu, menjamin mutu dari suatu obat. Kenapa? Ketika obat sampai ke tangan konsumen atau sampai ke tangan pelanggan, kemudian terjadi misalnya perubahan warna pada obat atau perusakan pada kemasan obat atau terjadi bau yang tidak enak pada suatu obat, itu akan dikeluhkan oleh suatu pelanggan dan harus ditangani oleh apoteker, karena apotekerlah yang akan nanti menjadi perpanjangan tangan kepada suatu industri farmasi bahwa ternyata obat ini setelah mengalami perjalanan yang panjang sampai ke tangan konsumen terjadi hal sedemikian rupa gitu, atau bisa jadi terjadi kerusakan ketika penyimpanan yang tidak baik di dalam suatu distributor obat tersebut. Nah, itu adalah tanggung jawab seorang apoteker, yaitu menerima keluhan pelanggan. Nah, kemudian selanjutnya yang keenam, yaitu apoteker harus melakukan kualifikasi terhadap pemasok dan pelanggan. Nah, ini juga pernah saya informasikan di video tentang distributor obat. Di sana juga saya telah menjelaskan secara detail bahwa apoteker harus melakukan kualifikasi pemasok dan pelanggan. Artinya apa? Bahwa industri yang masuk ke dalam produk-produk industri yang masuk ke dalam perusahaan kita harus kita kualifikasi dulu. Industri yang telah mempunyai izin dalam beroperasional atau industri
industri yang juga mempunyai penanggung jawab apoteker di sana, kemudian industri yang telah mempunyai beberapa sertifikat yang telah diluluskan oleh pemerintah. Kemudian industri tersebut juga harus mempunyai izin edar dengan produk-produk yang akan dijualkannya kepada kita. Nah, itu kualifikasi yang harus apoteker tahu. Nah, kualifikasi pelanggan apa? Kualifikasi pelanggan itu ketika kita menyalurkan, maka pelanggan juga kita harus kualifikasi bahwa pelanggan-pelanggan yang berizin saja atau pelanggan-pelanggan yang mempunyai hak saja yang bisa menyalurkan beberapa obat tertentu gitu. Nah, teman-teman kalau masih penasaran bisa lihat di video saya tentang distributor obat ya. Jadi salah satunya di sini saya sebutkan bahwa itu adalah tanggung jawab penting dari seorang apoteker ketika dia menjadi penanggung jawab, maka harus melakukan kualifikasi tersebut baik kepada pemasok maupun kepada pelanggan. Juga adalah tanggung jawab seorang apoteker dalam meluluskan bahan obat atau obat kembalian dari pelanggan itu apakah pantas untuk dikembalikan ke stok kembali sebagai stok baik atau merupakan stok yang rusak yang kemudian nanti akan dimusnahkan gitu. Nah, jadi yang namanya suatu distributor obat itu mempunyai resiko apabila barang-barang kita itu atau produk-produk kita itu akan dikembalikan atau retur. Nah, jika produk-produk kita itu akan diretur, nah dalam kondisi apapun itu kita harus memeriksa apakah dia layak untuk dijadikan sebagai barang baik kemudian dijual kembali atau merupakan barang rusak yang harus dimusnahkan. Kenapa? Karena retur itu ada berbagai faktor ya teman-teman. Bisa jadi karena barang tidak laku, kemudian mendekati expire, atau kemudian barang rusak di pelanggan, atau barang tidak diorder kemudian dikembalikan lagi karena emang tidak mengorder itu. Kemudian ada berbagai faktor yang kenapa pelanggan itu bisa melakukan retur yang sesuai dengan peraturan perusahaan masing-masing, bagaimana sih returan yang diperbolehkan gitu. Nah teman-teman, jadi setelah barang retur tersebut kita pilah-pilah, nah apakah dia bisa dimasukkan ke dalam stok atau tidak, itu adalah tanggung jawab dari seorang apoteker. Kedelapan itu adalah apoteker juga bertanggung jawab dan berperan dalam perjanjian kontrak. Nah, misalnya nih dalam suatu perusahaan atau distributor obat, dia akan melakukan perjanjian kerjasama dengan misalnya pelanggan atau dengan distributor obat yang lain. Nah, itu harus ada peran serta ikut sertanya seorang apoteker sebagai penanggung jawabnya. Contohnya lagi, misalnya akan melakukan perjanjian kontrak dengan ekspedisi, yaitu untuk perusahaan pihak ketiga yang akan mengelola pengiriman. Nah, maka perjanjian kerjasama itu juga harus mengikutsertakan dan tanggung jawab sebagai seorang apoteker. 9 itu adalah memastikan inspeksi diri dijalankan. Nah, apa itu inspeksi diri? Inspeksi diri itu adalah maksudnya suatu perusahaan tetap harus menjalankan audit internal. Ya, jadi audit atau pemeriksaan itu tidak hanya oleh eksternal saja, ya pihak instansi pemerintah saja, tetapi juga harus dilakukan dalam audit internal. Jadi di mana apoteker mengaudit apakah semua divisi itu sudah melakukan pekerjaannya sesuai dengan SOP yang telah disusun, agar memastikan seperti tanggung jawab yang pertama tadi, agar memastikan manajemen mutu tetap berjalan dengan baik gitu. Nah, itu adalah inspeksi dirinya. Jadi inspeksi diri ini boleh dilakukan secara berkala, itu minimal 1 kali setahun. Jadi tanggung jawab seorang apoteker, jika kalian sudah berada di distributor obat, kalian juga bisa mengaudit diri kalian sendiri atau mengaudit perusahaan kalian sendiri, kemudian melakukan perbaikan jika terjadi penyimpangan-penyimpangan atau kesalahan-kesalahan, agar mutu obat tetap terjamin, dan ketika pemeriksaan dari eksternal kalian pun tidak susah untuk menjawabnya. Selanjutnya, untuk tanggung jawab seorang apoteker itu adalah mendelegasikan ketika seorang apoteker tidak berada di tempat. Jadi artinya apa? Seperti tanggung jawab nomor 6 tadi ya, tentang kualifikasi pelanggan dan pemasok, atau memverifikasi dan meloloskan penyaluran kepada pelanggan, itu adalah tanggung jawab apoteker. Nah, ketika kalian tidak berada di tempat dalam waktu yang lama, maka kalian wajib mendelegasikan tugasnya kepada apoteker yang berada di divisi lain atau apoteker lain yang jika ada 2 apoteker di sana, atau asisten apoteker jika
mempunyai alat kesehatan atau penyaluran alat kesehatan di sana gitu. Jadi kalian bisa mendelegasikan sementara. Nah, jika kalian misalnya seorang perempuan ya dan harus cuti melahirkan, maka di situ seorang apoteker harus mendelegasikan tugasnya selama 3 bulan tersebut kepada apoteker lain yang ditunjuk dan menggantikan sementara begitu. Nah, jadi inilah peran serta bahwa apoteker itu sangat penting ketika operasional dalam suatu perusahaan distributor obat. Kemudian yang ke-11 ini adalah meluluskan tadi ya. Jadi setelah obat tadi kita luluskan ke bagian obat yang stoknya baik, atau kita luluskan atau kita tolak menjadi barang rusak ketika diretur, maka apoteker sangat berperan dalam melakukan pemusnahan obat ya. Jadi obat-obat kembalian obat-obat rusak ataupun obat-obat yang tidak dipakai lagi dan emang tidak layak dijual itu harus dimusnahkan. Jadi beberapa pemusnahan ini juga mempunyai beberapa prosedur yang mengikuti instansi-instansi terkait. Itu adalah tanggung jawab seorang apoteker ketika melakukan pemusnahan tersebut. Dan yang terakhir adalah yang pasti tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa semua produk-produk pengobatan atau semua produk-produk kesehatan yang ada di dalam suatu distributor obat tersebut telah memenuhi persyaratan. Jadi artinya produk-produk tersebut layak dijual ya. Itu terkait dengan beberapa tanggung jawab di atas, teman-teman. Jadi itu ada 12 tanggung jawab apoteker yang bisa kalian pelajari jika kalian adalah apoteker baru atau apoteker yang pengen bekerja selain di pelayanan kesehatan. Teman-teman, itu adalah 12 tanggung jawab inti yang bisa saya informasikan kepada teman-teman jika kalian berminat untuk bekerja di suatu perusahaan distributor obat. Nah, untuk bekerja di suatu distributor itu teman-teman jangan takut ya. Mungkin teman-teman berpikir bahwa bekerja di suatu distributor obat maka bisa meninggalkan ilmu-ilmu tentang farmakologis dan sebagainya. Ya, tidak juga teman-teman, karena kita sebagai seorang apoteker itu sudah melakukan dan pasti harus melakukan pengumpulan satuan kredit partisipasi atau SKP untuk memperbarui sertifikat kompetensi kita. Nah, di situ teman-teman pasti akan sering juga belajar tentang efek terapi, farmakologi, konseling, bagaimana pengawasan dan pelayanan di rumah sakit dan sebagainya. Itu teman-teman masih tetap bisa belajar dari ikut-ikut seminar atau workshop. Maka teman-teman jangan takut ketika kalian meninggalkan pekerjaan selain dari pelayanan kesehatan menuju ke pekerjaan yang berhubungan dengan regulasi-regulasi dan melakukan pengawasan untuk obat. Maka teman-teman tetap harus bisa update dengan dunia farmakologi atau pelayanan kesehatan tersebut dengan mengikuti berbagai seminar atau workshop gitu. Nah, dari pengalaman saya bahwa dulu saya bekerja di rumah sakit sebelumnya, kemudian saya pindah ke distributor obat. Nah, di situ sangat banyak ilmu yang saya dapat, memang sangat jauh berbeda. Jadi dia tidak sama, karena yang satu kita melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien langsung, sedangkan yang satunya lagi kita hanya berkutat dengan produknya saja gitu. Jadi di sini tuh ada dua hal berbeda yang sama-sama penting ya teman-teman. Jadi sama-sama penting yang sebenarnya merupakan atau tergantung dari passion teman-teman sendiri, bahwa teman-teman berminat di bagian pelayanan kesehatan atau teman-teman berminat di bagian distribusinya gitu. Kemudian satu hal yang perlu teman-teman ingat juga, bahwa ketika kalian bekerja di suatu distributor obat, kalian juga tetap bisa mengetahui efek terapi atau mengetahui apa sih fungsi obat ini. Itu kan produk-produk yang kalian distribusikan itu kan kalian juga harus tahu izin edarnya, kandungannya, terapinya, dosisnya. Dan di situ kalian juga bisa belajar tentang efek farmakologi dari suatu obat gitu. Jadi mungkin di waktu kuliah kita tidak spesifik mempelajari bagaimana sih dunia bisnis. Ya, dunia bisnis di bidang farmasi itu bagaimana. Mungkin kita lebih dominan kepada pelajaran tentang efek terapi, farmakologi, dan tentang pelayanan kesehatan, teman-teman. Tapi ada
ada sekian persen juga yang kita pelajari tentang dunia bisnis, tapi mungkin tidak mendalami. Nah, saatnya di distributor obat, jika kalian mempunyai passion di bidang wirausaha, atau kalian mempunyai passion di bidang bisnis, atau tertarik dengan regulasi-regulasi pemerintah, tertarik dengan beberapa hubungan kerja dengan instansi-instansi pemerintah, maka teman-teman sudah cocok untuk bekerja di suatu distributor obat tersebut gitu. Nah, nanti di next video saya akan menjelaskan lagi cara distribusi obat yang baik. Oke, sekian dulu video saya kali ini. Sampai ketemu kita di next video. Nanti saya bakal buat beberapa video lagi yang pasti tentang dunia farmasi dan apoteker. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian lulusan terbaru atau kalian yang ingin pindah ke pekerja di dunia selain pelayanan kesehatan. Kalian bisa ikutin terus video saya. Kemudian terima kasih juga sudah mensupport dan mendukung. Jangan lupa klik tombol like dan share kepada teman-teman kalian, mana tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Bantu juga klik tombol subscribe agar saya semangat terus untuk melakukan update video terbaru tentang dunia farmasi dan apoteker.